Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nara qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah, seluruh amal yang kita tunaikan di alam dunia ini sebagai seorang mukmin, baru amal itu bernilai ibadah indallah, di sisi Allah, apabila amal itu kita kerjakan di atas ma'rifatullah, yaitu di atas dasar pengenalan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada umatnya sebagai bentuk cinta dan kasih sayang yang beliau kepada kita. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita tunaikan, tidak sah amal yang kita kerjakan illa bima'rifatil ma'bud, melainkan kita mengenal siapa yang kita sembah. Maka jikalau kita tidak mengenal yang kita sembah, tak mengenal namanya akan Allah sebagai Rabb, Tuhan kita, maka amal kita itu belumlah dipandang Allah sebagai amal ibadah. Kalau Allah tidak memandang amal kita sebagai amal ibadah di sisinya, karena kita memperbuatnya tidak di atas dasar ma'rifatullah, pengenalan diri kita ini kepada Allah, itu artinya Bapak Ibu, seluruh amaliyah dan ketaatan yang kita kerjakan sampai habisnya usia umur kita, itu adalah amal yang hampa atau amal yang sia-sia. Inilah yang selalu Allah ingatkan kepada kita semua. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap dan mengira bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik dalam hidupnya. Akan tetapi mereka, kata Allah, sebenarnya mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya, kata Allah. Apa sebabnya mereka itu telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri? Itu disebabkan karena mereka itu mendirikan suatu amal tidak di atas dasar ma'rifatullah, tidak di atas dasar pengenalan dirinya kepada Allah. Maka pantaslah Nabi mengingatkan akan umatnya ini. Kamin qa'imin hazuhu min salatihi at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak nanti umatku yang menunaikan dan mengerjakan ibadah sholat, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholat yang mereka tunaikan, melainkan kata Rasul,
yang mereka peroleh itu adalah rasa capek, rasa panik, atau rasa letihnya Bapak Ibu. Tidak ada hikmahnya, tidak ada faedahnya. Ini artinya Bapak Ibu, kita setiap hari rajin kita pergi ke ladang, rajin kita pergi ke kebun, tapi hasil kita pergi ke ladang dan ke kebun itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Panek awak kapai kapara saya mak, ya. Awak berahsiakan ladang itu, awak berahsiakan para itu. Apakah ladang sawit kan namanya, para karambiah kan namanya. Tapi yang punya ladang, yang punya sawit, yang punya kelapa, kita tidak tahu pemiliknya. Tuncong-uncong senyok membersiakan Bapak Ibu. Lihat tuncong-uncong Pak Andre. Mau duduk-duduk senyok Pak. Ya, kita kerjakan ladang itu, kita bersihkan sawit itu. Namun pemilik sawit kita tak kenal. Tak kenal kita yang menyuruh. Ya. Jangankan dapat upah, jangankan dapat gaji Bapak Ibu. Ayah putih ya, saya pun payah nyawa, nggak kena pe nyawa. Ya, payah-payah saya nyawa menelan ayah ludawanya. Begitulah beribadah kepada Allah. Jikalau kita ini menunaikan ibadah kepada Allah, baik itu ibadah yang fardu, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah atau nawafil, tapi kita tidak mengenal yang kita sembah, kita tidak mengenal yang memerintah, kita tidak mengenal yang menyuruh, maka ibadah yang kita lakukan selama ini sepanjang hayat kita itu adalah amal ibadah yang hampa dan sia-sia. Udah lusuh badanku beribadah Bapak Ibu. Latu lagai ini badanku karena rajin beribadah. Ya, dah tua, ada usul. Kita rajin beribadah, tapi kita tidak mengenal yang kita sembah, tak mengenal akan Allah. Maka ibadah yang kita lakukan bertahun-tahun, puluhan tahun, walaupun umur kita ini ya, sudah sampai 70 tahun, 80 tahun, batang tubuh kita ini telah usut, telah renta dan tua. Namun ibadah yang kita lakukan puluhan tahun itu, itulah ibadah yang hampa dan sia-sia. Kalau bahasa ustaznya, takicu di nantarang namanya Bapak Ibu. Maka bagaimana supaya ibadah kita, amal dan ketaatan kita tidak tertipu kita dengan amal dan diri kita sendiri? Maka wajib kita itu mengenal akan Allah. Kalau tidak, itulah menjadi amal ibadah yang hampa. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul selalu kepada diri kita. Sayati zamanun ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang suatu zaman, suatu masa setelah aku tiada, kata baginda Rasul, di mana umatku mendirikan ibadah sholat, mereka menunaikan ibadah sholat, mereka mengerjakan ibadah sholat. Apa yang diperintahkan Allah dia tunaikan, apa yang diwajibkan Allah dia kerjakan. Namun sebenarnya kata Rasul, mereka itu belum menunaikan dan mengerjakan ibadah sholat. Batang tubuhnya saja Bapak Ibu yang nampak, terlihat melaksanakan perbuatan sholat, berdiri, ruku, iktidal, sujud dan duduk, tapi hatinya, ruhnya belumlah sholat kepada Allah. Ini yang disebut namanya sholat batang tubuh, sholat ritual saja Bapak Ibu. Ya. Nah, sholat batang tubuh, sholat ritual yang tidak ada ruhnya. Ya. Ini yang diungkapkan oleh ulama fikih tentang sholat batang tubuh itu. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Nah, sholat secara syariat
Sholat secara batang tubuh, sholat secara ritual itu adalah beberapa ucapan, perkataan, dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Walaupun terpenuhi syarat dan rukunnya Bapak Ibu di dalam sholat, namun apabila mereka tidak memahami, tidak mengenal, tidak ingat dia akan Allah yang dia sembah, maka amal ibadah sholat yang dia kerjakan menjadi amal yang sia-sia, amal yang tertolak, amal yang batal. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal akan Allah yang dia ingat dan dia sembah itu. La sholata illa bima'rifatillah. Tidak dikatakan dia mendirikan sholat, belum disebut dia memperbuat ibadah sholat, kalau dia tidak mengenal akan Allah yang ia sembah. Baru dikatakan dia mengerjakan sholat, menunaikan ibadah sholat, baru dikatakan dia beramal dan beribadah indallah, di sisi Allah, apabila dia telah betul-betul ma'rifatullah, mengenal akan Allah yang ia sembah. Sebab kalau kita sudah mengenal Allah yang akan kita ingat dan kita sembah, yang kita ibadahi, insya Allah Bapak Ibu, mudah bagi kita untuk mengingat akan dirinya. Tapi kalau kita tidak mengenal akan dirinya, tak mengenal Rabb yang kita sembah dan kita ibadati itu, bagaimana kita akan mengingatnya? Karena dia itu tidak bisa direnung-renungkan, dia tidak bisa diimajinasikan, dia tidak bisa dikhayal-khayalkan, dia tidak bisa dipikir-pikirkan, tidak bisa diraba-raba dan dirasa-rasa. Apa yang kita raba, apa yang kita rasa, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita khayalkan dan kita pikirkan tentang dirinya, dia itu adalah laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil khawadis. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba mengkaji lebih halus dan lebih dalam bagaimana cara kita ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, apanya Allah yang kita ingat, lalu bagaimana cara mengingatnya? Maka disinilah kita akan mencoba memahami bagaimana para ulama fikih cara mengingat Allah, bagaimana pula ulama tasawuf mengingat Allah, bagaimana pula ulama tauhid mengingat Allah, dan bagaimana pula ulama ma'rifat mengingat Allah. Ini yang akan kita jabarkan malam ini, cara ingat Allah dan bagaimana pula cara untuk mengingatnya. Lalu apanya yang mesti kita ingat daripada Tuhan itu, supaya ibadah kita ini betul-betul ibadah indallah, ibadah di sisi Allah, bukan ibadah indanas, ibadah di sisi manusia. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita akan mencoba memahaminya yang melalui media papan tulis ini. Mudah-mudahan dengan penglihatan, pendengaran, dan akal fikir yang Allah berikan kepada kita sebagai sumber ilmu, mudah-mudahan dengan rahmat dan anugerah Allah, Allah berikan kita kemudahan untuk memahami ilmu ini. Jadi Bapak Ibu, ya, ini cara ingat Allah. Apanya yang kita ingat, lalu bagaimana cara ingatnya. Jadi ingat Allah ini kita bagi Bapak Ibu, ya, kepada 4 pembagian, ya. Ingat Allah dalam pandangan ilmu syariat, ingat Allah dalam pandangan ilmu tarikat, ingat Allah dalam pandangan ilmu hakikat, ingat Allah dalam pandangan ilmu ma'rifat. Jadi ingat Allah dalam pandangan ilmu syariat, ini yang dimaksud adalah ilmu fikih. Jadi orang yang memahami ilmu fikih, ahli dalam ilmu fikih, maka disebut dia namanya dengan fuqaha. Fuqaha itu disebut namanya ahli fikih. Yang kedua,
Ingat Allah dalam pandangan ilmu tarikat itu adalah ilmu tasawuf. Orang yang ahli ilmu tasawuf disebut namanya orang sufi. Yang ketiga, ingat Allah dalam pandang ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Orang yang ahli dalam ilmu tauhid ini disebut namanya ahli tahqiq. Kemudian ingat Allah dalam pandangan ilmu ma'rifat, itu yang disebut namanya ilmu hikmah. Orang yang ahli dalam ilmu hikmah maka disebut namanya dengan hukama. Hukama. Yang pertama Bapak Ibu kita lihat, mengingat Allah dalam pandangan orang ahli fikih atau fuqaha, maka yang diingatnya tentang Tuhan itu adalah lafaz Allah. Jadi kalau orang fikih, ahli syariat, ahli fuqaha, dia mengingat Allah, mengingat Tuhan itu, yang diingatnya itu adalah lafaz Allah. Yang diingatnya itu adalah asma Allah. Yang diingatnya itu adalah tulisan Allah. Yang diingatnya itu adalah huruf alif, lam, lam, ha. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ahli tasawuf atau ahli sufi, dia mengingat Allah itu, yang diingatnya bukan nama Allah, tapi yang diingatnya itu adalah diri yang bernama Allah. Jadi orang tasawuf itu yang diingatnya itu adalah diri yang bernama Allah, diri yang punya nama yang diingatnya. Kemudian orang ahli tauhid, ya ahli tahqiq, dia bukan mengingat diri yang punya nama, tapi dia betul-betul menyaksikan diri yang bernama Allah. Itu orang tauhid tuh, orang ahli hakikat. Jadi dia itu betul-betul menyaksikan diri yang bernama Allah. Sedangkan ahli hikmah, orang makrifat, dia bukan mengingat nama, bukan mengingat diri yang punya nama, bukan pula menyaksikan diri yang bernama Allah. Tidak ada lagi di situ dia mengingat nama. Tak ada lagi di situ dia mengingat diri yang punya nama. Tidak lagi pula di situ dia menyaksikan diri yang punya nama. Tidak ada yang diingatnya. Tidak ada lagi bahasa mengingat. Betul-betul dia dalam keadaan diam, dalam keadaan fana. Itulah perbedaannya Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita memahaminya satu-satu? Dari 4 derajat ilmu ini sesuai dengan pandangan para ulama, fuqaha, sufi, tahqiq dan hukama. Kita lihat yang pertama. Dalam pandangan ilmu syariat yang disebut orang ahli fikih, dia mengingat Allah itu, yang diingatnya itu adalah lafaz Allah, kalimat Allah. Kalaulah lafaz Allah yang diingat, asma Allah yang diingat, lafzul jalalah yang diingat, ini yang dikatakan Rabb menurut mereka, ini yang dianggapnya Tuhan bagi mereka, lalu ditanamkannya dalam akalnya, dihunjamkannya ke dalam hati, dibayangkannya huruf Allah, tulisan Allah dalam akal dan hatinya. Itu artinya dia telah terang-terangan, telah nyata-nyata menjadikan huruf Allah, lafaz Allah menjadi berhala di dalam akal pikir dan hatinya. Samalah mereka itu taubahnya seperti umatnya Nabi Musa itu. Makanya Allah katakan, innakum zalamtum bi anfusikum bi ikhazikumul ajlah. Sesungguhnya kamu telah berbuat zalim terhadap dirimu sendiri, disebabkan karena kamu telah menyembah patung anak sapi yang dipahat, yang diukir di dinding-dinding batu. Itu yang disembah mereka.
Bagi kita sekarang, walaupun tidak menyembah namanya anak patung yang terukir, yang terpahat di dinding-dinding batu cadas, namun pada saat dia menyembah tulisan Allah, menyembah asma Allah, menyembah huruf Allah, alif lam lam ha, lalu ditanamkan dalam pikiran dan hatinya, dipandangnya itu sebagai Robnya, sama saja Bapak Ibu, artinya dia menyembah anak patung itu, anak sapi itu, ya. Walaupun wujudnya berbeda, namun hakikat yang disembahnya adalah sama-sama berhala. Yang satu yang menjadikan tulisan Allah menjadi berhala dalam hati dan pikirannya, dan yang satu lagi menjadikan patung anak sapi itu menjadi berhala dan sembahan dalam pikiran hatinya itu. Inilah ibadah yang tertipu. Ini yang diingatkan Allah kepada kita sebenarnya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian, kata Allah, bukan seluruhnya Bapak Ibu, ada sebahagian daripada hambaku, dia menyembah aku, dia mengingat aku, tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya dan yang diingatnya itu bukanlah diriku, tapi yang disembah dan diingatnya itu adalah lafaz Allah, tulisan Allah, asma Allah. Inilah syirik tulen namanya. Ya, tulen itu yang syirik. Makanya ibadah mereka yang mereka lakukan puluhan tahun lamanya, maka ibadah mereka itu tertolak, ibadah yang tidak diterima oleh Tuhan, disebabkan karena diri mereka itu betul-betul kafir, kata Allah. Apa yang menyebabkan diri mereka kafir? Lalu dikatakan Allah diri yang kafir itu adalah diri yang najis, karena mereka tidak mengenal akan Robnya, dan mereka juga tidak mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Makanya orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal siapa rahasia dirinya, maka dikatakan Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya diri mereka adalah najis disebabkan karena mereka tidak mengesahkan Allah. Apa sebabnya mereka tidak mengesahkan Allah? Karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka tidak mengenal siapa dirinya. Kalaupun mereka mengatakan mengenal Allah, mereka bertuhan kepada Allah itu hanya bertuhan sebatas mengenal huruf, mengenal nama, tapi tidak mengenal diri yang punya nama. Ini ibadah yang tertipu, ibadah yang sia-sia, amal yang fata morgana namanya Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami, ya. Jangan kita mengira dan menyangka bahwa kita telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah, padahal amal kita, diri kita menjadi batu licin saja Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Ya, sholat subuh yang kita dirikan karena kita tak mengenal Allah, itu syirik, dosa. Sholat zuhur yang kita dirikan karena tidak mengenal Allah, itu syirik, dosa. Setiap sholat berdosa, setiap beribadah berdosa, karena dia tidak mampu mengenal yang ia sembah itu. Ya. Percuma amal ibadahnya Bapak Ibu, tidak ada. Jadi hidup mereka itu berada selalu di dalam lingkaran. Ini yang mesti kita hati-hati Bapak Ibu, ya. Hati-hatinya maksudnya jangan amal dan diri kita ini menjadi batu licin bagi diri kita sendiri. Nah, disinilah kita wajib bermakrifat, wajib kita mengenal Allah itu sebelum mati Bapak Ibu. Jadi ilmu ma'rifat itu wajib dipelajari, ya. Bukti wajibnya, kalau kita tidak mengenal Allah dalam hidup, tak mengenal Allah kita dalam beribadah, tak mengenal Allah kita dalam beramal, maka seluruh amal ibadah dan ketaatan kita sepanjang umur hidup kita ini meninggalkan cangkangnya, maka amal kita itu tertolak itu.
sia-sia belaka Bapak Ibu. Itu yang dikatakan namanya najis batin. Jadi yang dikatakan najis batin itu tidak mengesahkan Allah, tidak mampu memandang Allah, tak mampu menilik Allah pada sekalian yang wujud, pada sekalian alam, dan pada dirinya. Itu yang najis batin. Dicuci pun, dibersihkan pun dengan 7 lautan, 7 samudra, maka tidak akan pernah bersih dan suci dirinya Bapak Ibu. Jadi pahamilah, tiliklah ke dalam. Sudah berapa umur kita, sudah berapa usia kita, lalu bagaimana amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan? Apakah amal ibadah yang sudah dipandang indah Allah di sisi Allah, atau amal ibadah yang dipandang indah nas hanya di sisi manusia? Secara zahir kita disebut ahli ibadah, secara fisik kita disebut orang surau, orang masaji, orang langgar, ahli sujud, ahli zikir, ahli ibadah. Tapi secara hakikat kita ini dikatakan adalah orang yang munafik. Kita dikatakan orang yang fasik. Mulutnya mengaku beriman, tapi hatinya kafir kepada Allah. Inilah yang disebut namanya orang yang fasik itu. Ini yang pertama Bapak Ibu, memahaminya. Yang kedua, orang ahli tasawuf atau orang sufi, kalau dia mengingat Allah, yang diingatnya itu adalah diri yang bernama Allah, diri yang punya nama. Lalu bagaimana caranya untuk mengingat diri yang bernama Allah? Bagaimana cara mereka untuk mengingat diri yang bernama Allah? Untuk mengingat diri yang punya nama, untuk mengingat diri yang bernama Allah, mereka mesti paham siapa dirinya yang sebenarnya. Siapa yang sebenar diri itu? Makanya dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, siapa yang tahu dengan rahasia dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Kalau memang betul kita Bapak Ibu, kita ingin kenal Tuhan, betul kita ingin kenal Allah, betul kita akan kenal Rabb, maka kenali diri dahulu. Tilik diri ini ke dalam, baca diri ini ke dalam, Iqra ke dalam. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Maka untuk menilik dan menyentar diri ke dalam, perlu namanya kebeningan hati, perlu kesucian diri. Karena kebeningan hati, kesucian diri, kalau kita menilik ke dalam, pasti tahu kita siapa diri kita yang sebenarnya. Karena Nabi katakan apa? Al-qalbu kamislil mir'a, man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu, hatinya orang yang beriman, hatinya orang yang mukmin, laksananya sebuah cermin. Kalaulah hatinya orang beriman, hatinya orang mukmin, hatinya Bapak Ibu ini laksananya sebuah cermin, kata Rasul. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang mau bercermin ke dalam hatinya, siapa yang mau menyilau dan menilik ke dalam dirinya, ke dalam kalbunya, pasti dia mampu menyaksikan akan Tuhannya. Makanya untuk menyaksikan, untuk menilik Tuhan itu mesti ke dalam diri. Namun kenali dulu diri kita itu.
Kalau kita tidak kenal diri, bagaimana kita bisa akan memandang akan Tuhan itu ke dalam diri kita ini? Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baida. Siapa yang ingin melihat Tuhan, siapa yang ingin mencari Tuhan, siapa yang ingin berlikuk dan bersuah dengan Tuhan, keluar daripada dirinya, maka dia tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan untuk selama-lamanya, karena dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Rasulullah. Maka untuk menilik Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk bersuah dengan Tuhan, tilik ke dalam diri, lalu kenali siapa diri kita itu. Man ana, siapa aku, aku yang sejati, aku yang sebenar-benar aku yang seakmal diri. Karena Nabi telah memberi petunjuk, Nabi telah memberikan jalan. Siapa yang istiqomah mengikuti jalan dan petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, pasti kita akan bisa berjumpa siapa Tuhan dan siapa diri kita ini. Karena Allah dah jamin itu kepada diri Bapak Ibu. Ya ayyuhal insan innaka qadihun ila rabbika qadhan famulaki. Hei insan, hei sekalian manusia, wahai jantung hatiku, kata Allah. Karena kamu telah bersungguh-sungguh, kamu telah bekerja keras untuk mencari dan menemui aku. Dengan cara kamu berusaha mengenal siapa sejati dirimu, pasti satu saat kamu akan bertemu dengan aku setelah kamu mampu menemui siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi Allah bukakan rahasia bagi orang yang bersungguh-sungguh, orang yang istiqomah untuk mencari dan menemui Allah ke dalam dirinya, lalu dia mau memahami siapa sejati dirinya, pasti kamu akan menemui akan aku setelah kamu mampu mengenal siapa rahasia dirimu yang sebenarnya. Lalu siapa diri ini? Diri ini, Bapak Ibu, yang sebenarnya diri ini yang disebut namanya dengan ruh. Yang sebenar diri itu adalah ruh. Udah kenal kita Bapak Ibu, yang sebenar diri adalah ruh. Maka tilik lagi ke dalam Bapak Ibu, siapa yang sebenar ruh itu? Yang sebenar ruh itu disebut namanya dengan nyawa. Nyatanya wujud Allah. Anda tahu kita yang sebenar ruh itu adalah nyawa sebutannya. Tilik lagi ke dalam. Karena ini yang dimaksudkan oleh Nabi itu center ke dalam. Ikro ke dalam. Nah, setelah kita paham yang sebenar itu adalah nyawa, maka tilik lagi ke dalam nyawa. Siapa yang sebenar nyawa? Yang sebenar nyawa itu yang dikatakan namanya dengan napas. Udah kenal kita Bapak Ibu, yang sebenar nyawa itu adalah napas. Tilik lagi ke dalam. Siapa yang dikatakan sebenar napas? Yang dikatakan sebenar napas itu, itulah namanya dengan sir. Sir itulah yang dikatakan yang sebenarnya napas. Udah tahu Bapak Ibu bahwa yang sebenar napas itulah sir. Tilik lagi ke dalam sir itu. Siapa yang dikatakan yang sebenar sir? Yang dikatakan sebenar sir itu adalah namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sebenarnya yang diri Bapak Ibu. Udah tahu kita Bapak Ibu bahwa Nur Muhammad itulah yang sebenarnya diri kita. Tilik lagi ke dalam Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu sebenarnya? Nur Muhammad itulah yang dikatakan namanya dengan sifat. Sifat yang 7. Sifat yang 7 itu maksudnya yaitu sifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, irodat, dan hayat. Jadi yang sebenarnya Nur Muhammad itu adalah sifat yang 7.
sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, dan irodat, serta hayat. Udah tahu kita Nur Muhammad itu adalah sifat yang 7. Tilik lagi ke dalam, siapa sifat yang 7 itu? Sifat yang 7 ini yang disebut namanya dengan zat. Itu yang disebut namanya zat. Udah tahu kita siapa yang sebenarnya zat. Tilik lagi ke dalam. Rupanya yang sebenar zat itu, itulah wujud kita. Siapa wujud kita? Wujud kita itulah yang dimaksud namanya dengan insan. Itulah diri kita Bapak Ibu. Setelah kita paham, memandang asal usul diri kita ini secara tarki, yang diri kita itu adalah ruh, yang ruh itu adalah nyawa, nyawa itu adalah napas, napas itu adalah sir, sir itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sifat yang 7, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Lalu siapa sifat yang 7? Sifat yang 7 itu adalah zat. Siapa zat? Zat itulah wujud kita. Siapa wujud kita? Itu yang disebut namanya insan. Ini disebut namanya tarki. Setelah kita melakukan tarki, dah tahu kita siapa diri kita, lakukan lagi namanya tanazul. Siapa insan? Insan itulah wujud kita. Siapa wujud kita? Wujud kita itulah yang zat. Siapa yang zat? Zat itulah sebenarnya yang sifat 7. Siapa yang sifat? Yang sifat itu adalah Nur Muhammad. Siapa sebenarnya Nur Muhammad? Itu adalah sir. Siapa sebenarnya sir? Itu adalah napas. Siapa napas? Napas itu adalah nyawa. Siapa nyawa? Itu adalah ruh. Siapa sebenarnya ruh? Ruh itulah sebenarnya diri kita. Rupanya dia memandang kepada dirinya seorang Bapak Ibu. Namun diri dengan nama tidak akan pernah berpisah cerai. Kalaulah boleh Ustaz tahu ibu-ibu, ini Ibu Linda lah dulu. Nama Ibu Linda itu letaknya di mana? Di KTP, di KK, pada uda, pada ayah, pada ibu. Di mana letak namanya? Alhamdulillah. Mana yang diri Ibu Linda itu yang mana? Ruh. Mana yang dikatakan ruh? Mana yang disebut nyawa? Mana yang disebut napas? Mana yang dikatakan sir? Mana yang dikatakan Nur Muhammad? Mana yang dikatakan sifat? Mana yang dikatakan zat? Siapa yang wujud diri kita? Itu insan. Siapa yang sebenarnya insan? Siapa yang sebenarnya wujud kita? Siapa sebenarnya zat? Siapa yang sebenarnya sifat? Siapa sebenarnya Nur Muhammad? Siapa yang disebut sir? Siapa yang katakan nafas? Siapa yang katakan nyawa? Siapa yang katakan roh? Dia. Maka diri dengan nama yang punya diri tidak akan pernah berpisah dia. Inilah yang dimaksudkan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka jangan Bapak Ibu pisahkan zat dengan sifat. Jangan diceraikan sifat dengan zat. Nah, lihat. Ini zat dan sifat. Zat dengan sifat, dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah. Walaupun dia tiada bercerai, dua yang tiada berpisah, namun hakikat dua yang tiada berpisah dan bercerai itu hakikatnya adalah satu. Nah, sekarang kalau memang satu Bapak Ibu, antara zat dengan sifat mana yang sebenar wujud? Sifat atau zat? Adalah zat. Lihat. Kalaulah zat dengan sifat yang sebenar wujud itu adalah zat, lalu zat ini apa bagi sifat?
Nah, kalau tak paham Bapak Ibu diputar dulu ke bawah. Nah, ya. Sifat ini apa bagi zat? Putar ke bawah dulu. Sifat ini adalah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka siapa sebenarnya sifat itu? Sifat itu itulah sebenarnya wujud zat. Wujud zat. Kalaulah sifat itu yang sebenarnya wujud zat, lalu sifat itu apa? Lalu zat itu apa bagi sifat? Nah, diputar lagi ke atas lagi. Dinaikkan ke atas. Kalau kita sudah tahu bahwa sifat ini kenyataan zat, sifat ini adalah wujud zat. Sekarang zat itu apa bagi sifat? Zat itu adalah diri bagi sifat. Namun wujud daripada zat itu adalah sifat. Pak Bapak Ibu, nggak dipesong-pesong sekete. Dia adu-adu, dikacau-kacau dia. Ya, biar tahu kita. Kalau bahasa yang mudah, nih sengaja usah putar-putar itu, ya, nggak panjang-panjang lele. Zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai dia. Yang sebenar-benar ada itu zat. Berarti sifat itu di luar zat atau sifat itu di dalam zat? Sifat ini bukan di luar zat, tapi sifat itu di dalam diri zat. Nah, kalaulah sifat itu di dalam diri zat, maka sebenarnya sifat inilah yang dikatakan kenyataan zat. Kalaulah sifat ini disebut kenyataan zat, maka sesungguhnya sifat itulah yang disebut wujud zat. Kalaulah sifat itu yang disebut wujud zat, maka sifat itu yang sebenar-benarnya, yang zat itu yang sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, nah, sekarang kita beri nama Bapak Ibu. Diberi nama lagi. Zat siapa namanya, sifat siapa pula namanya. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Nah, sekarang udah bernama deh Bapak Ibu. Ya. Kalaulah zat namanya Allah dan sifat namanya adalah Muhammad, untuk memandang Allah lihatnya kemana? Lihatnya kepada Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah lihatnya kepada Muhammad? Karena Muhammad ini kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu disebut kenyataan Allah, maka Muhammad itulah sebenarnya wujud Allah. Kalaulah Muhammad itu sebenarnya wujud Allah, maka Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain adalah Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu yang Allah. Itu yang dikatakan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah cerai dia. Itu diri dengan namanya, diri dengan sifatnya, diri dengan wujudnya, tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ya, makanya orang ahli thariqat, ahli tasawuf, dia bukan mengingat lapas Allah. Dia bukan mengingat tulisan Allah, tapi dia betul-betul mengingat diri yang bernama Allah. Untuk mengingat diri yang bernama Allah, mengingatnya kepada diri ini, diri insan. Diri insan inilah kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud diri yang bernama Allah itu. Ini dia. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu diriku dan diriku inilah wujud aku sendiri. Jadi memandangnya, melihatnya, menyenternya bukan keluar diri, tapi memandang, melihat dan menyenternya pada diri sendiri Bapak Ibu. Memandangnya pada diri masing-masing. Ya. Itu maksudnya. Walaupun memandangnya kepada diri masing-masing,
Namun diri masing-masing daripada diri bapak ibu yang disebut insan bukanlah kenyataan diri bapak ibu. Aduh. Diri insan itu bukan kenyataan diri bapak ibu, tapi diri insan itu kenyataan dirinya Allah. Allah yang menjelaskan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia diriku dan akulah rahasia insan itu. Kalaulah insan itu adalah rahasia diriku, akulah sebenarnya yang disebut insan itu. Afala taqilun, afala tatafakkarun, kata Allah. Aku telah wujud, aku telah zahir, aku telah nyata. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan? Kenapa tidak kamu pahami? Kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini dah wujud. Aku yang menjadi dirimu. Dirimu itu adalah diriku. Diri aku yang sebenarnya dirimu. Kenapa tidak kamu pahami? Kata Allah. Begitulah Allah menjelaskan. Siapa diri bapak ibu yang sebenarnya? Nah, setelah kita paham diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah, diri yang la haula wala quwata illa billah, disitulah kita mengerti bahwa diri yang la haula wala quwata illa billah inilah kenyataan wujudnya diri Allah. Kalaulah ini kenyataan wujud dirinya Allah, kenyataan wujud dirinya Allah itu sebenarnya diri Allah itu sendiri. Tidak ada diri siapa-siapa di sana. Nih, yang kedua. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimana pula orang ahli tauhid, ahli tahqiq dalam mengingat Allah. Dia mengingat Allah Bapak Ibu, tidak lagi mengingat diri yang bernama Allah, tapi betul-betul ahli tauhid, ahli tahqiq ini dia telah benar-benar menyaksikan diri yang bernama Allah itu pada diri sendiri. Dia telah melihat, dia telah menyaksikan diri yang bernama Allah itu pada diri sendiri. Bagaimana cara dia menyaksikan diri yang bernama Allah itu pada diri sendiri? Diajari oleh Nabi. Apa kata Nabi? Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Mutu qabla antamutu. Artinya, siapa yang telah kenal akan dirinya bahwa dirinya adalah mati, maka kenallah ia akan Tuhannya yang hidup itu hanya Allah. Siapa yang kenal akan dirinya bahwa dirinya itu fana, maka kenallah dia Tuhannya yang baqo itu adalah Allah. Maka disinilah Nabi mengajarkan kita, keluarlah kita dari diri kita, keluar kita dari keakuan wujud diri kita. Allah bilang apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Namun apabila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal akan. Maka tidak ada cara yang lain untuk menyaksikan Allah pada diri sendiri, yaitu dengan cara bunuhlah akan wujud keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang wujud dan yang hidup itu. Bagaimana cara mematikan akan wujud keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang wujud? Maka isbatkanlah ke dalam hati ini. Iktikadkan ke dalam hati. Jazamkan ke dalam hati. Bagaimana cara mengiktikadkan dan menjazamnya ke dalam hati? Caranya, jazamkan, ya. La maujudan bil haqqi il. Tidak ada yang wujud, yang sebenar-benarnya wujud, melainkan yang sebenar-benar wujud itu hanyalah Allah. Maksudnya,
tidak ada yang wujud pada kulitku, ya, dagingku, urat, tulang, limpa, jantung, hati, rabu, empedu, buah punggung, ruh, sirku, melainkan hanya Allah. Itu itikad tuh. Yang kedua, la sami'an bil haqqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mendengar, melainkan yang sebenar-benarnya mendengar hanya Allah pada telingaku. Yang ketiga, la basiran bil haqqi ilallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya melihat, melainkan yang sebenar-benarnya melihat adalah Allah pada mataku. Yang keempat, la mutakalliman bil haqqi ilallah. Tidak ada yang benar-benar berkata, melainkan yang benar-benar berkata hanya Allah pada lisanku. Yang kelima, la aliman bil haqqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mengetahui, melainkan yang sebenar-benar mengetahui itu adalah Allah pada hatiku. Kemudian yang keenam, la qadiran bil haqqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya kuasa, melainkan yang sebenar-benar kuasa itu adalah Allah pada tulangku. La muridan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya berkehendak, melainkan yang sebenar-benar berkehendak adalah Allah pada nafsuku. La hayyan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya hidup, melainkan yang sebenar-benarnya hidup itu hanyalah Allah pada jiwaku. Itulah cara kita mengitikadkannya. Itulah cara kita itu menjazamkannya. Kalau kita sudah mengitikadkan, sudah menjazamkan, tidak ada yang wujud, tidak ada yang mendengar, melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup pada diri kita, melainkan hanya Allah. Ketika itulah diri kita itu telah mati, Bapak Ibu. Sebab apa? Man aropa robbahu pasadal jasad. Man aropa robbahu pasadal jasad. Man aropa robbahu pasadal jasad. Siapa yang telah betul-betul mengenal Tuhannya? Siapa yang telah mengenal Tuhannya? Tuhannya itu yang sebenar wujud. Tuhan itu yang sebenarnya hidup. Disitulah dirinya betul-betul binasa. Kalaulah dirinya binasa, itu artinya bahwa sesungguhnya dirinya itu adalah tiada. Nah, dirinya. Kalaulah diri kita tiada, maka sebenarnya diri kita itu adalah tuli. Sebenarnya diri kita ini adalah buta. Sebenarnya diri kita ini adalah bisu. Sebenarnya diri kita ini adalah bodoh. Sebenarnya diri kita ini adalah lemah. Sebenarnya diri kita ini adalah papa. Dan sebenarnya diri kita ini adalah mati. Nah, jadi ketika diri kita telah mati, maka yang hidup itu hanya Allah. Yang wujud itu hanya Allah, yang melihat dan mendengar itu hanya Allah. Tidak ada diri Bapak Ibu di situ. Itu sudah menyaksikan. Sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri. Itulah makna ya, tumaknina itu. Itulah makna berdiri tegak betul itu. Itulah makna qiyamu binafsihi. Karena Allah cuma yang wujud, wujudnya mutlak. Ya, itu mandangnya. Udah menyaksikan tuh Bapak Ibu. Nah, ketika kita telah menyaksikan Allah pada diri sendiri,
yang bernama Muhammad. Muhammad itu sudah sempurna rupanya insan. Maka barulah sampai Bapak Ibu kepada makom ma'rifat. Orang yang sudah sampai kepada makom ma'rifat, pada saat dia telah menyaksikan Allah, pada saat dia telah melihat Allah pada dirinya sendiri, ketika itu hilanglah penyaksian terhadap Allah itu. Hilanglah penyaksian dia untuk mengingat Allah. Maksudnya hilang penyaksian melihat dan mengingat Allah. Tidak ada lagi kata-kata yang mengingat. Tidak ada lagi kata-kata ingat. Tidak ada lagi kata-kata menyaksikan. Dan tidak ada pula kata-kata yang disaksikan. Tidak ada saksi menyaksikan di situ. Tidak ada ingat dan mengingat di situ. Kalau tidak ada kata-kata menyaksikan dan yang disaksikan, ingat dan mengingat, lalu yang ada hanya diam saja Bapak Ibu. Diam itu maksudnya sadar sesadar-sadarnya, paham sepaham-pahamnya, yang wujud senyata-nyatanya adalah Allah secara mutlak. Kenapa? Karena ketika itu diri kita itu sudah fana billah itu. Udah karam wujud kita ke dalam wujudnya Allah tuh. Udah karam hayat kita ke dalam hayatnya Allah. Kalau sudah karam, sudah fana, maka disitulah duduknya diam. Tidak ada perlu lagi diucapkan Bapak Ibu. Tak perlu disebutkan lagi. Contoh tak perlu diucapkan Bapak Ibu. Contoh tak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Kalaulah Ustadz dah paham, sudah sadar Ustadz, ini batang tubuh Ustadz, ini tangan Ustadz, ini kaki Ustadz, ini mata Ustadz, ini telinga Ustadz, ini hidung Ustadz, ini mulut Ustadz. Perlukah Ustadz mencari-cari batang tubuh Ustadz lagi? Ya. Perlukah Ustadz mencari-cari tangan Ustadz? Ya. Mencari kaki Ustadz? Ya. Mata, telinga, hidung, mulut? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Ustadz tak perlu mencari-cari batang tubuh, tangan, kaki, mata, hidung, mulut. Kenapa tak perlu lagi? Karena sudah nyata, sudah jelas, sudah terang. Kalau sudah nyata, sudah terang, ini yang wujud dari Ustadz, ini yang tangan Ustadz, ini yang kaki Ustadz. Untuk apa perlu dicari-cari lagi? Cukup dipahami dan disadari oleh diri Ustadz sendiri bahwa diri Ustadz inilah dia. Tak perlu diungkapkan. Kalau kita sudah kenal Allah, kalau kita sudah menyaksikan Allah, udah kenal kita mana yang zatnya, udah kenal kita mana yang sifatnya, udah kenal kita mana yang asmanya, udah kenal kita mana yang afalnya. Perlukah Bapak Ibu mencari-cari zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan afal Allah? Tak perlu. Kenapa tak perlu lagi? Karena kita sudah paham, sudah mengerti, dan sudah menyaksikan mana yang zat, mana yang sifat, mana yang asma dan afal Allah itu. Rupanya zat, sifat, asma dan af'al Allah itu sudah nyata pada diri insan. Makanya kita wajib mengenal Allah itu, kata Ustadz. Nah, siapa yang Allah itu sebenarnya? Nah, lihat. Jadi kalau kita katakan kepada kawan, kepada sahabat, kepada teman, Allah itu yang mana? Nah, lihat, Allah yang dikatakan Allah itu Bapak Ibu adalah zat, sifat, asma dan itu yang disebut Allah tuh. Jadi yang disebut Allah zat, sifat, asma dan af'al. Sekarang zat, sifat, asma dan af'al Allah itu sudah nyata pada diri insan. Ya, sudah nyata pada diri insan. Ya. Kalau memang sudah nyata zat, sifat, asma Allah pada diri insan, lalu kita lihat af'al Allah pada insan, apa namanya? Tubuh namanya.
Asma Allah pada insan, hati namanya. Sifat Allah pada insan, ruh. Zat Allah pada insan, itu adalah sir. Ya, jadi kesimpulannya, af'al Allah, asma Allah, sifat Allah dan zat Allah yang sudah nyata pada tubuh, hati, ruh dan sir, ini disebut namanya dengan wujudullah. Wujudullah. Ini wujudullah itu. Betul-betul nyata sini Bapak Ibu wujudullah. Ini yang mesti dipahami itu. Makanya Ustaz bilang, ya, kenalilah Allah, kenali Muhammad, kenalilah namanya insan itu. 3 tapi orangnya 1. Bagaimana kita mendudukkan Allah, Muhammad dan insan itu pada sifat Allah itu? Nah, kita lihat nih penguraiannya. Kita detail nanti Bapak Ibu ya. Nah, untuk melihat Allah, Muhammad dan insan, atau sebut Adam lah, ya, biar tidak ragu pula nanti Bapak Ibu ya. Lihat, kita mencocokkan, menyesuaikan yang sifat Allah itu sama, lihat, sama itu pada Allah, sedangkan sami'un, ya, itu pada Muhammad. Sama pada Allah, sami'un pada Muhammad, telinga pada Adam. Basar bagi Allah, basirun bagi Muhammad, dan mata bagi Adam. Kemudian kalam bagi Allah, mutakallimun bagi Muhammad, dan mulut bagi Adam. Ilmu bagi Allah, alimun bagi Muhammad, kemudian hati bagi Adam. Qudrat bagi Allah, qadirun bagi Muhammad, dan tulang bagi Adam. Iradat bagi Allah, muridun bagi Muhammad, dan darah bagi Adam. Hayat bagi Allah, hayun bagi Muhammad, kulit daging bagi Adam. Ini yang sempurna Bapak Ibu. Ya, maksudnya apa tuh? Sama bagi Allah, sami'un bagi Muhammad, telinga bagi Adam. Nah, lihat sama. Sama itu maksudnya yang mendengar. Yang mendengar itu adalah Allah. Sedangkan sami'un, kenyataan yang mendengar itu adalah Muhammad. Ulang lagi nih, lihat. Sama artinya yang mendengar. Yang mendengar itu siapa? Allah. Sami'un, kenyataan yang mendengar. Kenyataan yang mendengar itu nyata pada Muhammad. Nah, kalaulah Muhammad ini kenyataan yang mendengar, siapa sebenarnya kenyataan yang mendengar itu? Itu adalah Allah. Nah, kemudian telinga pada Adam. Ini yang sempurna itu. Paham itu? Nah, coba Bapak Ibu. Basar apa artinya? Ya. Itu terjemah, masuk ke dalam makna lah, terjemah makna. Basar apa artinya? Lari kijang kerimbo mah. Basar yang melihat. Melihat pada siapa? Yang melihat? Pada Allah. Basirun, kenyataan. Kenyataan yang melihat pada Muhammad. Kemudian mata pada Adam.
Satu juga orangnya itu kan yang melihat Allah. Kenyataan Allah itu kan Muhammad. Kenyataan yang mendengar itu, kenyataan yang melihat itu kan Muhammad. Nyata pada Adam, mata dan telinga. Itu dia sempurna tuh. Makanya satu orangnya. Ya. Tak perlu lagi Bapak Ibu mencari Allah dan Muhammad, karena dia sudah nyata pada Adam. Nah, kalau memang sudah nyata Allah dan Muhammad itu pada Adam, maka apa arti Adam nih? Adam nih berapa huruf nih, Pak Ji? Yang mana tiga aja sebut? Alif, dal. Nah, lihat, bukan 4, bukan 5, tapi 3. Alif, alif ini maknanya Allah. Dal maknanya dalil. Mim maknanya Muhammad. Jadi Adam, Allah, dalil Muhammad. Maksudnya Allah nyata pada Muhammad. Paham tuh? Dalil apa artinya? Dalil itu bukti, dalil itu nyata. Ya, Allah berdalilkan Muhammad. Allah betul-betul nyata, buktinya itu pada Muhammad tuh dia. Ini dia orangnya itu. Kalaulah memang Allah telah betul-betul nyata pada Muhammad, maka disitulah letak Adam itu artinya tiada. Nah, Adam itu tiada. Ya. Kalau Adam itu tiada, lalu siapa yang ada? Allah. Yang ada itu adalah Allah. Kalau Allah cuma yang ada, lalu siapa Adam yang sebenarnya bagi Allah? Nyatanya Allah, wujudnya Allah. Kalau Adam itu nyatanya Allah, wujudnya Allah, maka Adam itulah sebenarnya Allah itu sendiri. Maka disitulah Allah mengatakan, wa khalaqa Adam ka suratihi. Apa artinya tuh? Wa khalaqa Adam, dan dijadikan Adam ka suratihi, sesuai dengan gambaran dirinya. Nah, maka juga dikatakan dalam hadis qudsi yang lain, khalaqal insan ala suratir rahman. Khalaqal insan ala suratir rahman. Nah, apa artinya itu khalaqal insan? Dan dijadikan insan itu ala surati, atas rupa, atas rupa gambaran Ar-Rahman. Ar-Rahman siapa? Allah. Nah, kalaulah insan itu dibuat, dijadikan, ini bahasa syariat, sesuai dengan gambaran Ar-Rahman, itu sebenarnya insan itu, Adam itu, itulah Allah itu sendiri itu. Nah, bahasa kiasnya, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Bahasa perumpamaannya, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Hakikatnya Allah tidak pernah menciptakan, hakikatnya Allah tidak pernah menjadikan. Karena menciptakan dan menjadikan itu bahasa orang umum, bahasa orang awam, bahasa syariat. Kalau bahasa hakikat, tidak ada menciptakan dan tidak ada pula menjadikannya. Kalau tidak ada menciptakan dan menjadikan, lalu bagaimana cara memahaminya? Nah, bagaimana cara memahaminya? Bahasa menciptakan tidak ada, bahasa menjadikan juga tidak ada. Lalu apa cara memahaminya? Hah? Siapa tadi ngomong nih? Tajali, tajala. Tajali apa? Tajali Allah. Adam itu tajaliku. Doa. Khalaqtuka li ajli. Itu maksudnya tuh. Khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Ya. Bahwa aku ciptakan engkau itu adalah untuk
melihat akan nyatanya diriku. Nah, makanya Adam tu tajaliku, Adam tu rupaku, Adam itu wujudku. Kalau Adam tu rupaku, Adam itu wujudku, Adam itu sifatku, Adam itu rahasiaku. Di mana ada Adam, di situ ada aku. Di mana ada sifat, di situ ada aku. Itulah makna wahwa ma'akum itu. Wahwa ma'akum. Nah, nih. Wahwa ma'akum. Wahwa ma'akum. Nah, coba terjemah dulu Pak Ibu. Wahwa ma'akum. Dan dia berserta kah? Yang dia ini siapa nih Pak Ji? Nah, yang dia ini Allah. Yang ma'akum Muhammad. Rupanya tadi siapa tuh? Adam. Itu maksudnya Allah bersama Adam. Nah, kalaulah Allah bersama Adam, maksudnya di mana ada Adam, situ ada Allah. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Nah, apa sebabnya di mana ada Adam, di situ ada aku, di mana ada kamu, di situ ada aku? Adam ini apa bagi Allah? Sifat atau zat? Adam itu adalah sifat. Allah itu apa bagi Adam? Adalah zat. Nah, itu maksudnya. Zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai dia. Kenapa? Karena sifat itu dari diri zat. Itu maksudnya kata zat, wahai sifat, kemanapun kamu berada, aku tetap selalu beserta dirimu. Itu kata zat kepada sifat. Wahai sifat, kata zat, dimanapun kamu berada, aku tetap bersamamu. Nah, sekarang ganti namanya. Zat itu bernama Allah, sifat itu bernama Adam. Apa kata Allah kepada Adam? Wahai Adam, dimanapun kamu berada, aku tetap selalu bersama dirimu. Itu di mana ada Bapak Ibu, di situ ada Allah. Itu maksudnya tuh sempurna. Makanya tidak ada lagi di situ bahasa menyaksikan. Tidak ada lagi bahasa disaksikan. Ya, tidak ada menyaksikan, tidak ada disaksikan, tak ada mengingat, tak ada yang diingat. Cukup diam. Diam di dalam paham di dalam kesadaran. Kesadaran yang hening dengan sehening-heningnya itu. Tahu maksudnya paham dalam sadar dalam keheningan itu? Pahami, rasakan diri kita ini ya. Diri kita ini yang dirinya yang sebenar-benarnya. Setelah paham diri kita ini yang dirinya yang sebenarnya, jangan dirasa-rasakan juga lagi. Ya, udah tahu kita ini yang dirinya, untuk apa juga lagi disebut. Ya, Bapak Ibu udah pakai baju, dicari-cari juga baju itu lagi, padahal baju itu udah dipakai. Allah itu udah nyata zatnya, dan nyata sifatnya, dan nyata asma dan afalnya. Jangan dicari-cari juga Allah tuh, karena sudah nyata dia pada Adam tuh. Nah, itu maksudnya. Kalau dicari juga lagi Bapak Ibu, artinya butuh sange itu. Hal itu butuh sange. Nah, butuh sange butuh. Itu makanya orang yang buta sange, apa kata Allah? Ya, inna syarrad dawabi indallah summun mu'mun umyun fahum la yaqilun. Apa artinya itu? Inna syarrad dawabi indallah summun mu'mun umyun fahum la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruknya dawab. Apa artinya dawab? Wa ma min dabatin fil ardi. Sesungguhnya seburuk-buruknya binatang yang melata adalah manusia yang tuli, buta, bisu. Mereka tidak mempergunakan KKO-nya. Bukan KO. Kalau KO tumbang, ini K-nya dua. KKO. Apa KKO tuh? Kincia kincuta.
Itulah makna meripat tuh Bapak Ibu. Tidak perlu lagi dicari-cari, tak perlu diingat-ingat lagi tuh. Itulah ada fana bila dah tuh. Kalau udah fana, jangan Bapak Ibu merasa pula diri Bapak Ibu udah fana. Tak boleh merasa-rasa di situ. Ya, tak boleh ngaku-ngaku fana. Tak boleh ngaku-ngaku bako, tak boleh ngaku-ngaku Tuhan. Ya, diam aja lah di situ. Maka orang makrifat makomnya di mana? Makomnya di diam. Lihat. Kalaulah orang makrifat makomnya di diam, lalu Allah sebagai Tuhan makomnya di mana? As-sailah. Coba, ini pertanyaan baru. Anda PR. Kalaulah makom orang makrifat duduknya di diam, lalu makom Allah sebagai Tuhan makomnya di mana? Paham? Mandai-mandainya. Tugas Bapak Ibu tuh. Ya, carilah itu dulu. Ya, kalau lo dapet jam putih-putih mengaji. Ya, kalau lo dapet jam putih-putih mengaji. Ndak malam kok turunnya, mungkin besok malam kan turunnya tuh. Yang penting sebelum mati dah dapet jawabannya tuh. Kalau makom kita orang makrifat duduknya di diam, maka makom Allah sebagai Tuhan duduknya cari sendiri. Makanya ilmunya nggak habis-habis Bapak Ibu kan? Itu tuh keluar dia malam nih. Kesimpulannya, kesimpulan lagi. Kesimpulan yang sebenar ingat tidaklah ingat. Ya, kesimpulan ingat Allah itu tidak ingat. Orang yang tidak ingat Allah itulah yang dikatakan ingat. Orang yang ingat itu belum dikatakan ingat. Yang dikatakan ingat adalah tidak ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Oleh karena itu jangan mengingat-ingat. Kalau mengingat-ingat itu tanda tidak ingat. Yang sebenar ingat tidak mengingat. Kalau diturunkan bahasa ingat ke bawah, ya, bahasa ingat ke bawah, ingat itu cukup disadari dan dipahami diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau tidak ada Allah, sudah wujud Allah, sudah terang Allah, tak perlu diingat-ingat juga Allah lagi. Ini udah nyata ya, jangan diingat-ingat juga lagi. Nikmati, jalani. Itu yang saya bilang tuh, nikmati, jalani, rasoi lah tuh. Kok panek mau jual kok kantu bawa lalu tuh. Ya, lapar makan, nawi minum. Ya, tuh. Gak boleh kok sakit ber-BF. Selesai ngajin bubarnya sudah boleh. Aduh, udah habis. Habis pada malam ini. Tapi kan masih ada pertanyaan yang belum terjawab tuh. Masih ada juga lagi malamnya tuh. Itulah dijawab nanti minggu yang akan datang.